anak-anak semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini Bu Natasha bisa kembali menyapa anak-anak semua. Karena pada hari ini kita akan mengikuti chapel meskipun masih dilakukan secara virtual. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan, mari sama-sama kita buka di dalam doa. Bu Natasha mengajak kita semua untuk boleh mengambil sikap yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti chapel pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap jaringan, setiap perangkat yang kami gunakan sehingga chapel virtual ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dan kiranya selama beberapa waktu ke depan Tuhan juga boleh memberikan fokus, Tuhan boleh berikan kami hati yang benar. Bantu kami Tuhan agar kami boleh senantiasa memusatkan perhatian kami dan hati kami hanya kepadamu, sehingga apa yang disampaikan nantinya Tuhan juga boleh memberkati setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, tidak terasa ya, ini merupakan chapel kita yang terakhir di semester ini. Kita sudah berada di penghujung tahun ajaran dan minggu depan anak-anak sudah akan menerima hasil belajarnya selama semester kedua ini. Entah mungkin kalian merasa waktu ini berjalan begitu lambat, atau mungkin terasa begitu cepat, atau mungkin terasa biasa saja. Namun ketika kita coba untuk berhenti sejenak dan menengok sedikit ke belakang, melihat bagaimana ternyata kita sudah melangkah sejauh ini, kita sudah ada di titik saat ini, ternyata itu bukanlah perjalanan yang mudah, bukanlah perjalanan yang singkat. Bu Natasha yakin selama 1 tahun ajaran ini, di mana kita full HBL, semua dilakukan secara online, pasti ada yang namanya suka duka, ada yang namanya ups and downs. Nah anak-anak, ketika kita boleh ada di titik saat ini, kita boleh mencapai tahap saat ini, tentu itu semua bukan karena hebatnya kita, tetapi itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang perjalanan. Ia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita melangkah sendirian. Ia selalu beserta kita, sebab Ialah sumber kasih yang begitu sempurna. Anak-anak, pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan sambil kita mengangkat satu pujian yang berjudul Bapa yang Kekal. Betul ya anak-anak? Allah kita merupakan Allah yang kekal. Kasih-Nya begitu sempurna bagi setiap kita. Bahkan Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ia selalu ada, Ia menyertai kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh ada di fase ini, di tahap ini. Tentu saja itu semua hanya karena kemurahan kasih-Nya yang begitu sempurna bagi setiap kita. Mari anak-anak, kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah
Shalom anak-anakku sekalian. Ya, selamat pagi. Nah, pagi hari ini di chapel yang terakhir ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal yang kelima ayat 13 sampai 15. Yosua pasal yang kelima ayat 13 sampai 15. Pak Adi bacakan ya. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat dengan Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya lah seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, karena Tuhan menyertai kami dan sekarang kami akan memulai chapel kami yang terakhir ya Tuhan. Biarlah chapel kami yang sederhana ini memuliakan Tuhan dan memberkati kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Anak-anak, tadi di dalam puji-pujian kita melihat ya bahwa kita menyembah Tuhan dan kita layak menyembah Tuhan. Ya. Karena kita memiliki Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan pagi ini dikatakan bahwa Yosua melayangkan pandangnya ke Yeriko. Kita semua tahu Yosua ini orang yang sangat biasa. Tidak terlalu hebat-hebat amat, gak terkenal gitu ya. Tetapi di sini dikatakan adalah bahwa Yosua melayangkan pandangnya dan dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Ya. Poinnya adalah Yosua yang tidak terlalu hebat, yang biasa aja melayangkan pandangnya, melihat apa yang terjadi, tetapi Tuhan berinisiatif datang dan menyatakan dirinya. Ya. Tuhan datang dan berkata kepada Yosua, tenang men, kamu gak usah khawatir. Apa yang kamu hadapi itu berat, tapi kamu gak usah khawatir. Here I am. Saya hadir di sini sebagai Tuhan. Nah, siapa sebenarnya bala tentara Tuhan ini? Ya, sebenarnya dia adalah Tuhan dalam wujud bala tentara. Ya. Dia menyatakan bahwa ketika kamu khawatir Yosua, tenang. Kamu punya jaminan yang berperang, bukan kamu yang berperang. Sayalah yang menjadi panglima perang yang sejati. Kamu tuh taat saja, kamu dengarkan Tuhanmu, saya yang akan berperang. Nah, yang perlu kita contoh di sini adalah pertama, sikap hati Yosua. Ya, ketika Yosua tahu bahwa ada masalah yang sangat besar di depannya, bahwa ada hal yang tidak pasti di depannya, tetapi dia tahu ada Tuhan dan Tuhan hadir, maka dia sujud. Ya, dia sujud dan dia obey. Ya. Satu hal yang kita harus tiru dari semua orang yang takut Tuhan dalam sejarah adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan hadir, kita perlu sujud, trust and obey. Ketika kita percaya bahwa Tuhan hadir, kita harus obey dan trust Tuhan mau apa, walaupun kadang itu nggak kita suka. Tapi kalau kita percaya Tuhan ada di sana, ikutin alurnya Tuhan. Ya. Karena kalau itu bukan alurnya Tuhan, sejarah membuktikan itu hanya membuat kita capek, kecewa, stres, dan buang-buang tenaga. Ya,
Jadi kalau sudah tahu saya lemah, Tuhan hadir, trust and obey. Itu ya. Pak Adi nggak mau berpanjang-panjang di sini ya. Singkat saja untuk chapel hari ini. Bahwa ketika kamu sadar bahwa Tuhan hadir, trust and obey. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang benar di dalam sejarah kehidupan. Dan sejarah membuktikan mereka menikmati hidup dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, untuk Bapak Ibu Guru, kalau kita tahu bahwa memang Tuhan yang meminta kita ke sini, trust and obey. Enjoy the flow. Untuk anak-anakku sekalian, kalau kamu percaya Tuhan itu hadir, trust and obey. Situasi nggak mudah, nikmatin saja. Trust and obey. Gitu ya. Nah, kita kembali ke tema tahun kita di tahun ajaran ini ya, yaitu desiring you. Ya, it means that our deepest desire, ya, desire terdalam kita adalah Kristus. Apakah sudah demikian? Tentu, buat beberapa sudah. Buat yang lain mungkin belum waktunya Tuhan. Tetapi poinnya Pak Adi adalah, mari kita selalu, setiap hari, setiap saat, cek dulu. Apakah desire kita itu memang untuk bersandar kepada lengan yang kekal, yaitu Yesus Kristus, atau sebenarnya kita masih jauh daripada track ini? Kalau kita masih jauh, saya khawatir kita akan membuang-buang tenaga dan mengecewakan banyak orang. Tetapi kalau hati kita sungguh-sungguh untuk Kristus, kita lihat saja apa yang terjadi di Alkitab. Mereka yang ikut Kristus, mereka menikmati hidup dan menjadi cerita yang indah bagi generasi-generasi berikutnya. Oke? Hari ini chapel kita sampai di sini, tetapi saya butuh 2-3 menit terakhir. Saya mau anak-anak untuk mengisi refleksi singkat dengan link yang akan diberikan. Thank you. Kita akan mengakhiri chapel kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kami, setiap daripada kami, baik guru maupun murid, dan juga orang tua yang mungkin hadir dalam chapel ini, sungguh-sungguh Tuhan ajarkan untuk trust and obey, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacitaku merindumu Yesus, menyembahmu Yesus, sepertimu